Beralih ke informasi lain, pemirsa, rombongan polisi yang mengevakuasi korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki terjebak dalam guyuran abu vulkanik. Di lokasi yang tidak jauh, sejumlah mahasiswa KKN juga terjebak debu vulkanik hingga harus sesak nafas dan harus dibopong. Mobil depan tuh. Terjebak. Puluhan personil polisi terjebak di tengah guyuran abu vulkanik dan hujan kerikil saat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur. Mereka terjebak saat memeriksa kesehatan para pengungsi di daerah tersebut. Saat itu kondisi di sekitar Pasar Boru sangat gelap, tertutup awan panas serta debu tebal, membuat kendaraan sulit melintas. Butuh waktu 30 menit bagi mereka untuk keluar dari kawasan itu. Hal serupa dialami sejumlah mahasiswa KKN di Desa Unek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, NTT. Panik, para mahasiswa lari berteriak minta tolong. Bahkan seorang mahasiswi harus dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Seluruh mahasiswa telah dievakuasi ke lokasi aman. Gunung Lewatobi laki-laki erupsi hingga Selasa pagi dengan 2 kali letusan besar. Warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 hingga 7 km. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Franseda Sika NTT terpaksa dibatalkan. Ratusan calon penumpang meminta pengembalian tiket. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah mobil dinas Propam dikejar warga setelah diduga melakukan tabrak lari di Medan, Sumatera Utara. Setelah dihentikan, ternyata mobil dibawa oleh seorang pelajar yang merupakan anak anggota polisi, pemilik mobil. Udah nabrak, nih. Wah gila, udah nabrak lah. Seorang pengendara merekam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan terlibat aksi kejar-kejaran di kota Medan. Mobil dikejar pengendara lain karena diduga pelaku tabrak lari. Video ini pun viral. Setelah diberhentikan paksa, pengemudi mobil dinas Propam ternyata seorang pelajar berusia 16 tahun. Ia mengemudi bersama seorang wanita dewasa yang disebut sebagai guru mengemudinya. Hasil penyelidikan, mobil dinas yang dikemudikan pelajar itu adalah milik pelaksana tugas Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan. Kendaraan dinas kini sudah diamankan dan Propam Polda Sumut masih memeriksa Ibtu AF yang dinilai lalai sehingga mobil dinas yang digunakan anaknya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penumpang kereta api relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng terluka cukup parah di wajah akibat kaca jendela dilempari batu oleh orang tak bertanggung jawab. PT KAI menegaskan pelaku lempar batu bisa dikenakan pidana berat. Inilah detik-detik saat seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini ini mengalami sejumlah luka. Bahkan, 2 bola matanya turut terkena serpihan kaca kereta yang pecah. Selain itu, pecahan kaca juga masuk ke rambut dan baju korban. Insiden ini terjadi pada Minggu malam 6 Juli 2025 sekitar pukul 22:25 waktu Indonesia Barat. Usai kejadian, korban langsung turun di stasiun Solo dan dibawa ke Rumah Sakit Triharsi Surakarta. Ya, pemirsa, jangan pernah meninggalkan anak sendirian di dalam mobil. Seorang balita di Ciamis, Jawa Barat terjebak di dalam mobil saat ditinggal kakeknya mengambil air minum. Korban bisa dievakuasi setelah membuka paksa jendela mobil. Menggunakan lakban, petugas damkar berusaha mengevakuasi seorang balita, Devan Purnama 2 tahun yang terjebak di dalam minibus di Sendang Rasa, Ciamis. Korban masuk ke dalam kabin mobil saat sang kakek tengah memanaskan mesin.
Tak sengaja, sang cucu menekan tombol otomatis, sehingga mobil terkunci dari dalam dan membuat panik. Setelah 30 menit berusaha, korban pun bisa diselamatkan. Tim damkar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membawa anak kecil dalam kendaraan, terlebih saat melakukan perjalanan. Pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di dalam mobil saat akan meninggalkan kendaraan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acip Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, satu bus Damri kembali dihentikan polisi usai kedapatan menurunkan sejumlah penumpang di bahu jalan tol dalam kota Jakarta. Sopir bus diganjar sanksi tilang karena membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selamat pagi Komandan, disampaikan dari Bapak Cakra 9. Himbauan untuk para Bandung Umat. Bus Damri yang melaju dari arah Cawang menuju Selipi ini tertangkap basah oleh petugas PJR ketika tengah menurunkan penumpang di bahu jalan tol. Sejumlah penumpang diturunkan mendadak bukan pada tempatnya di off-ramp keluaran pajak ruas tol dalam kota. Off-ramp adalah jalan pendek yang menghubungkan antara jalan tol ke jalan lain yang biasanya digunakan para pengendara untuk keluar dari jalan tol secara bertahap. Guna memberikan efek jerah, petugas langsung memberikan sanksi tilang manual kepada sopir bus. Petugas juga memberikan imbauan kepada para penumpang agar tidak lagi turun di bahu tol karena sangat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Petugas tak akan segan memberikan sanksi tilang kepada para sopir bus yang nakal, yang tidak taat aturan karena menurunkan penumpang bukan pada tempatnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rumah hancur dan penghuninya terluka akibat tabung gas LPG 12 kg meledak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Detik-detik ledakan terekam CCTV hingga viral. Tabung gas LPG 12 kg tiba-tiba meledak dan terekam kamera pengawas di perumahan Rawakalong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Akibat ledakan, seisi rumah hancur, termasuk kendaraan yang terparkir di dekat lokasi. Polisi pun menggelar olah TKP dan diduga ledakan bermula saat pemilik rumah akan memasak mie instan. Saat menyalakan kompor, tiba-tiba saja terjadi ledakan hingga pemilik rumah menjadi korban. Dugaan sementara, gas LPG 12 kg mengalami kebocoran pada tabung. Akibat ledakan, penghuni rumah mengalami luka dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sementara kasus ditangani Satreskrim Polres Gunung Sindur. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria yang sedang nongkrong diserang sekelompok ataupun kelompok perguruan silat di Bandung, Jawa Barat. Diduga kericuhan dipicu tak terima dilempari korban saat para pelaku menyuarakan knalpot dengan keras. Dalam video amatir dan rekaman CCTV, pengeroyokan terjadi di depan kampus ITENAS, Jalan Kiai Haji Hasan Mustofa, Kota Bandung. Sekelompok pria berkendara motor terlihat membawa bendera perguruan silat melintas, tiba-tiba berhenti dan mengeroyok 3 orang remaja yang sedang nongkrong. Diduga pengeroyokan karena korban melakukan pelemparan saat kelompok silat melintas akibat suara bising kendaraan bermotor. Pelaku berhenti dan melakukan penyerangan. 1 orang mengalami luka di kepala, sementara 2 lainnya melarikan diri. Polrestabes Bandung melakukan pengejaran dengan identifikasi CCTV dan rekaman video. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ianuar Candika, iNews melaporkan.